Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas induksi matematika. Di dalamnya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu prinsip induksi matematika. Yang kedua yaitu contoh pembuktian pernyataan dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Yang pertama ini prinsip induksi matematika. Nah, pada dasarnya induksi matematika ini seperti kartu domino yang kalian dirikan bersusunan gitu ya. Ketika satu kartu tersenggol, maka kartu yang lain pun akan terjatuh semua gitu ya, nggak mungkin ada yang berdiri. Nah, begitu pula dengan prinsip induksi matematika. Jadi, ketika satu langkah awal itu dia benar, maka konsekuensinya langkah yang lain pun dituntut untuk benar gitu ya. Ketika salah satu langkah tersebut, maka semua langkahnya akan salah, pernyataannya berarti salah, seperti itu. Nah, ini untuk langkahnya seperti ini. Misalkan ada PN itu sebuah pernyataan N bilangan asli. Nah, pernyataan tersebut, si PN tersebut akan benar jika memenuhi langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama yaitu langkah induksi atau basic step, langkah awal, langkah dasar. Nah, langkah dasar ini kalian bisa memasukkan sembarang bilangan asli ya, yang paling sederhana karena ini masih basic step. Nah, yang paling sederhana bilangan asli kan 1. Berarti kita menggantikan N dengan angka 1 yang paling sederhana saja dulu. Nah, nanti jika benar pernyataan si P1 tersebut, maka harus dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Tetapi kalau P1-nya salah, berarti sudah tidak usah dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, ini ada langkah yang kedua, yaitu induction step. Di langkah induksi ini ada 2, yaitu PK dan PK plus 1. PK itu kalian bisa mengambil sembarang bilangan lainnya. Tadi kan yang sederhananya 1 sudah di langkah awal. Misalnya N-nya mau ngambil 5 gitu ya. Asalkan bilangan lain selain yang di langkah awal tadi. Nah, kalau benar berarti dilanjutkan ke PK plus 1. Untuk setiap K-nya bilangan asli. Nah, kalau PK plus 1-nya itu benar, berarti semua langkah benar dan kesimpulan akhirnya pernyataan N juga benar. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan bahas beberapa contoh. Ini ada contoh yang pertama. Instruksinya adalah buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif pertama sama dengan N kuadrat. Bilangan ganjil positif pertama berarti kan ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini harus dijumlahkan berarti ya. Nanti akan menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya harus sama dengan N kuadrat. Ini untuk penyelesaiannya seperti tadi prinsip langkah-langkah ya. Ada langkah induksi dan langkah awal. Nah, ini kalau kita ke bahasa matematika kan akan seperti ini. PN yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai dengan hingga sampai dengan bilangan N. Nah, ini 2N-1 dari mana? Dari bentuk umum si pola ini, ganjil. Sama dengan N kuadrat. Ini kan yang mau dibuktikan dengan cara induksi matematika. Nah, berarti kita pakai langkah awal dulu. Langkah awal, kita masukkan sembarang bilangan N yang paling sederhana dari bilangan asli yaitu 1. Nah, N sama dengan 1, maka P1 yaitu 1 sama dengan 1 kuadrat.
Nah, satu yang di ruas kiri itu berasal dari satu anggota pertama si PN. Dan satu kuadrat itu berasal dari mana? Dari ruas kanannya si PN. Si PN kan mintanya ruas kanannya N kuadrat. Nah, sedangkan percobaan yang pertama kan N-nya kita mau masukkan angka 1. Berarti jadinya 1 kuadrat. Dan ternyata sama kan, ruas kiri dan kanan itu sama. Nah, kita coba lagi dengan N yang lain. Misalnya N-nya sama dengan 2. Maka PN berubah jadi P2. Nah, ruas kiri kita ambil 2 anggota pertama, yaitu 1 dan 3. Berarti 1 tambah 3 sama dengan N kuadrat kan, ruas kanannya kan N kuadrat. N-nya ganti sama 2, berarti 2 kuadrat. Jika kita sederhanakan masing-masing, 1 tambah 3, 4. Ruas kanan pun sama, 2 kuadrat ya, 4. Seperti itu, berarti sama. Misal lagi untuk N yang lainnya, boleh. Untuk N sama dengan 3, maka PN berubah jadi P3. Nah, kalau P3 berarti kita ambil 3 anggota pertama, yaitu 1 tambah 3 tambah 5. Kemudian yang ruas kanan, N kuadrat, N-nya ganti sama angka 3, jadi 3 kuadrat. Ini kalau dijumlahkan, ruas kiri dan ruas kanan itu sama, seimbang. Nah, kalian bisa mencoba dengan N yang lainnya juga, nanti pasti akan sama. Nah, melihat dari percobaan kita ketiga ini, itu ruas kiri dan kanan sama, maka langkah awal dikatakan benar untuk sementara ini. Nah, untuk selanjutnya itu langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Di langkah induksi itu, seperti yang kita tahu sebelumnya, ada PK dan PK plus 1. Nah, untuk PK kita ganti N-nya sama K. Kan awalnya PN ya. Kita ganti N-nya sama K, jadi PK. Jadi PK 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2 K min 1 sama dengan K kuadrat. Dari pernyataan N tadi yang si soal, ganti N-nya dengan K saja. Nah, di sini kita bisa membuktikan dengan bilangan N yang lain. Jika itu bilangan asli yang lain. Karena di langkah awal tadi sudah kita memasukkan angka 1, 2, dan 3, berarti di PK ini kalian bisa memasukkan dengan angka yang lain. Misalnya 5, 7, atau berapa, terserah. 3, 6, boleh. Kalau N-nya sama dengan 5 berarti kita di ruas kiri ambil 5 anggota pertama, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 5 kuadrat. Nah, nanti kalau dijumlahkan ruas kiri dan kanan pasti sama. Kemudian untuk PK plus 1 kita ganti si K-nya, di atas kan ada PK ya, K-nya ganti sama K plus 1. Jadi PK plus 1. Nah, di sini ada tinta merah ya. Tinta merah itu berfungsi untuk apa? Itu untuk tambahan. Nah, itu kan yang PK plus 1. Yang tinta hitam itu adalah PK. Seperti yang di atas ya. Sedangkan yang tinta merah itu adalah tambahan. Tambahannya dari mana? Kalian bisa lihat ujung PK. Ujung si PK yang ruas kiri. Nah, ujung PK ruas kiri kan ada 2K min 1 ya. Nah, yang tinta merah juga sama. Sebetulnya itu 2K min 1. Hanya saja yang K-nya ganti sama K plus 1. Kenapa harus diganti dengan K plus 1? Karena dia mintanya itu PK plus 1. Gitu. Jadi bukan PK lagi. Nah, sedangkan yang ruas kanan, kan awalnya di PK itu K kuadrat ya. Kenapa jadi K plus 1 kuadrat? Karena K-nya kita ganti dengan K plus 1. Karena
Sekarang pernyataannya pernyataan K plus 1, bukan pernyataan K lagi. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya untuk menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kita lihat yang PK itu kan sama dengan K kuadrat, ya. Yang 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2K minus 1 itu kan sama dengan K kuadrat. Nah, berarti kita turunkan K kuadrat. Kemudian yang tinta merah ruas kiri itu kita sederhanakan. Misalkan ya, 2 kali K berarti 2K, 2 kali 1 berarti 2, minus 1. Kemudian yang ruas kanan kita tetap K plus 1 dikuadratkan. Nah, kita sederhanakan, K kuadratnya tetap, kemudian 2K tambah 2 min 1 kita sederhanakan, jadi 2K plus 1 sama dengan tetap ruas kanan K plus 1 dikuadratkan. Nah, apakah sama ruas kiri dan ruas kanan? Ternyata sama, karena K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Berarti benar ya untuk langkah induksi. Nah, karena langkah awal dan langkah induksi itu benar, memenuhi semua, berarti kesimpulan akhirnya pernyataan N untuk jumlah bilangan positif ganjil pertama sama dengan N kuadrat itu benar. Nah, ini untuk mengingatkan saja bahwa A tambah B dikuadratkan itu sama aja dengan A kuadrat tambah 2B tambah B kuadrat. Nah, maka yang tadi itu benar bahwa K plus 1 dikuadratkan itu sama saja dengan K kuadrat tambah 2K plus 1. Tadi yang contoh tadi ya, berarti pernyataan N itu benar. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Instruksinya adalah untuk setiap bilangan N lebih besar sama dengan 1, buktikan dengan induksi matematika bahwa ini ya, yang ruas kiri itu sama dengan N per N plus 1. Nah, kita akan buktikan dengan induksi matematika. Kalian bisa lihat sendiri ini polanya. 1 per 1 kali 2. Nah, ini yang di dalam kurung itu bertambah 1 daripada yang di luar kurung. Nah, berarti polanya, pola untuk yang bilangan akhirnya itu 1 per N kali N plus 1. Seperti itu ya. Ini jadi polanya kelihatan. Jadi ini nggak bisa 1 per 2 tambah 1 per 6. Nah, kalau seperti itu nanti tidak kelihatan polanya. Kita akan buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan dengan N-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, ini untuk penyelesaiannya sama, ada langkah awal dan langkah induksi. Di langkah awal itu kalian ambil N bilangan asli yang sederhana yaitu 1. Berarti kita ambil yang ruas kiri itu berasal dari PN anggota pertama dari depan ya, yaitu 1 per 1 kali 2 sama dengan ruas kanannya PN siapa? N per N plus 1. Nah, kita ganti N-nya menjadi 1. Jadi 1 per 1 tambah 1. Nah, ini kalau disederhanakan ruas kiri dan kanan sama-sama 1 per 2. Seperti itu. Kita ambil lagi untuk N yang lain. Misal N-nya 2, maka pernyataan jadi 2 ya, P2. Nah, kita ambil ruas kiri itu, ambil 2 anggota pertama punya PN, yaitu 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3. Ya, berarti 2 anggota dari depan sama dengan ruas kanannya. Si PN itu siapa? Yaitu N per N plus 1. Nah, si N-nya kita ganti
dengan 2. Jadinya 2 per 2 plus 1. Nah, ini kalau kita sederhanakan, sama-sama 2 per 3. Nah, ruas kiri kalau disederhanakan 4 per 6, jadi 2 per 3 juga. Nah, berarti sama ya. Untuk langkah awal berarti sama dan benar. Untuk selanjutnya kita ke langkah induksi. Di sana ada PK dan PK plus 1. Untuk PK kita ganti saja N-nya dengan K menjadi pernyataan berikut ya. Ini pernyataan K. Di sini kalian bisa mencoba N yang lainnya. N sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Apakah sama ruas kiri dan ruas kanan? Nah, silakan coba sendiri. Nah, untuk PK plus 1, N-nya ganti sama K plus 1 saja. Nah, kita tuliskan ulang si PK. Ini yang tinta hitam, itu kan PK ya. Kita ada tambahan, karena ini pernyataan K plus 1. Nah, tambahan ini berasal dari ruas kirinya si PK yang paling ujung. Nah, kan tadinya 1 per K kali K plus 1 ya. Nah, setiap K-nya kita ganti sama K plus 1. Nah, tinta biru itu penggantinya si K. Kita ganti sama K plus 1. Nah, untuk yang ruas kanan itu berasal dari ruas kanannya punya PK juga. Hanya saja K-nya kita ganti dengan K plus 1 yang tinta biru itu. Ya, ini tambahan. Nah, kemudian PK itu apa sih? PK itu kan sama dengan K per K plus 1 ya. Itu kan sama dengan itu. Kemudian ditambah tambahannya. Tambahannya kita turunkan ulang tuh. Hanya saja kita sederhanakan. Jadi K 1 per K plus 1 kali K plus 2. Ruas kanannya pun kita sederhanakan. Jadi K plus 1 per K plus 2. Nah, kita akan buktikan bahwa ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Yang selanjutnya kita akan jumlahkan ya, pecahan K per K plus 1 ditambah dengan 1 per K plus 1 K plus 2. Nah, itu jadinya penyebutnya kita samakan dengan cara KPK ya. Berarti KPK-nya adalah K plus 1 dan K plus 2. Itu penyebut pecahan tersebut. Nah, kemudian K plus 1 K plus 2 dibagi dengan K plus 1. Berarti hasilnya yaitu K plus 2 dikali dengan K. Jadi K kali K plus 2. Kemudian satunya dari mana? Dari K plus 1 kali K plus 2 bagi K plus 1 K plus 2, yaitu 1. 1 kali 1 ya 1. Kalau kita sederhanakan akan seperti ini ya, ruas kirinya. Jadi K kuadrat tambah 2K plus 1. Kalau kita faktorkan, yaitu jadi K plus 1 kali K plus 1. Kayak tadi ya. Sama. Nah, karena ada unsur yang sama tuh di ruas kiri. Unsur yang samanya adalah K plus 1 ya. Nah, kita coret. Jadi tersisa di ruas kiri itu K plus 1 dan K plus 2. Nah, ternyata sama dengan yang di kanan ya. Berarti karena semua langkah induksi itu benar dan semua langkah basic step juga benar, berarti pernyataan N juga benar. Seperti itu. Mungkin sekian saja pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.